Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aris Anggara dengan NPM 25782051. Oke, di sini saya akan membacakan materi dari modul 16 yaitu dasar-dasar keamanan jaringan. Oke, di sini saya kebagian pada materi 16.1 yaitu tentang ancaman dan kerentanan keamanan. Oke, pada 16.1.1 yaitu jenis-jenis ancaman. Oke. Jaringan komputer berkabel atau dan nirkabel sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Individu dan organisasi bergantung pada komputer dan jaringan mereka. Nah, intrusi oleh orang yang tidak berwenang dapat mengakibatkan gangguan jaringan yang mahal, hilangnya pekerjaan, serangan terhadap jaringan Anda sangat merusak, dapat menghilangkan nyawa, waktu, dan uang, kerusakan, atau pencurian informasi atau aset penting. Nah, biasanya penyusup dapat memperoleh akses jaringan melalui kerentanan perangkat lunak, serangan perangkat keras, atau dengan mendebak sama menggunakan kata sandi seseorang. Oke, di sini ada macam-macam tentang pencurian-pencurian. Di sini ada pencurian informasi, yaitu adalah tindakan membobol komputer untuk mendapatkan informasi rahasia. Yang kedua di sini ada kehilangan dan manipulasi data, yaitu di sini kita translate dulu. Di sini kehilangan adalah tindakan membawa komputer untuk menghancurkan dan mengubah catatan data. Di sini pencurian dan identitas, yaitu mencuri informasi dari identitas seseorang. Di sini ada gangguan layanan yang terakhir, yaitu untuk seperti menghack agar layanannya tidak bisa diakses. Contohnya seperti 404 biasanya muncul. Masuk pada 16.1.2 yaitu jenis kerentanan. Kerentanan adalah tingkat kelemahan dalam suatu jaringan atau perangkat. Tingkat kerentanan tertentu melekat pada router, switch, komputer, desktop, server, bahkan perangkat keamanan. Biasanya pengguna jaringan yang diserang adalah titik akhir seperti server, komputer, desktop, dan terdapat 3 kerentanan atau kelemahan utama, yaitu teknologi, konfigurasi, dan kebijakan keamanan. Ketiga sumber kerentanan ini dapat membuat jaringan atau perangkat rentan terhadap berbagai serangan. Contoh di sini ada kerentanan teknologi, yaitu seperti ada kelemahan protokol, yaitu seperti hypertext protokol. Dari kelemahan sistem memiliki masalah keamanan, dan kelemahan peralatan, yaitu berbagai jenis peralatan seperti router, firewall, dan switch memiliki kelemahan keamanan yang harus dikenali. Mungkin di sini kita masuk pada 16.1.3 yaitu keamanan fisik. Area rentan jaringan yang penting dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Jika sumber daya jaringan dapat dikompromis secara fisik, pelaku ancaman dapat menghalangi penggunaan sumber daya jaringan. Di sini ada contoh 4 kategori ancaman fisik. Yang pertama itu ancaman perangkat keras, yaitu termasuk kerusakan fisik pada server, router, switch, instalasi kabel, dan workstation. Yang kedua di sini ada ancaman lingkungan. Ini termasuk suhu ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin, atau kelembaban ekstrim, terlalu basah atau terlalu kering. Yang ketiga yaitu ancaman kelistrikan. Ini termasuk lonjakan tegangan supply yang tidak mencakupi benar-benar listrik sebagian, daya yang tidak terkondisi, gangguan atau kehilangan daya total. Yang terakhir yaitu ancaman pemeliharaan. Ini termasuk penanganan yang buruk terhadap komponen listrik utama, seperti pelepasan muatan elektrostatik, kekurangan switch cadang penting, pemasangan kabel yang buruk, dan pelabelan yang buruk. Mungkin itu saja untuk materi 16.1. Selanjutnya saya akan berikan materi selanjutnya pada rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Star Maulia dengan NPM 25782112 dari kelas RI 2B. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi 16.2 network attacks, di mana yang pertama itu ada tipe of malware. Jadi malware sendiri itu adalah perangkat lunak berbahaya yang dibuat untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data. Nah, jenis malware yang umum itu ada virus, bom, dan juga trojan horse. Nah, si virus itu dia menempel pada file atau program lain dan aktif ketika file tersebut dijalankan oleh pengguna. Sedangkan bom, dia dapat menggandakan dan menyebarkan dirinya sendiri melalui jaringan tanpa bantuan pengguna atau program lain.
Jadi sebelum itu biasanya memanfaatkan kelemahan pada sistem. Nah, si Trojan Horse, dia adalah program berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi atau file yang terlihat aman. Jadi, Trojan itu tidak menggandakan dirinya sendiri, tetapi dapat mencuri data, menghapus file, memasang malware lain, atau membuka akses bagi penyerang. Nah, di bagian 16.2.2 yaitu Recognize Attack adalah serangan awal yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai target seperti alamat IP, sistem yang aktif, layanan, dan kelemahan jaringan. Jadi si penyerang itu dapat menggunakan pencarian internet, NSLookup, dan voice ping sweep, dan port scanner. Jadi si ping sweep ini itu digunakan untuk mengetahui si perangkat yang aktif ya. Dia mencari perangkat yang aktif. Lalu untuk si port scan, jadi dia itu digunakan untuk mencari port atau layanan yang terbuka. Jadi informasi tersebut itu biasanya digunakan untuk mempersiapkan serangan yang berikutnya. Sepertinya ada di gambar ini ya. Lalu di bagian 16.2.3 yaitu pada bagian akses attack, ini bertujuan mendapatkan akses tanpa izin ke sistem, akun, database, atau informasi rahasia. Jadi serangan itu biasanya memanfaatkan kelemahan pada layanan autentikasi, APT, dan juga web. Jadi jenis akses attack itu meliputi si password attack, yaitu mencoba mendapatkan kata sandi dengan brute force, Trojan Horse, atau pakai sniper seperti ini ya. Lalu untuk yang terus exfoliation, yaitu memanfaatkan hubungan kepercayaan antar perangkat ya. Seperti ini. Lalu untuk port redirection, itu yaitu menggunakan perangkat yang telah dikuasai untuk menyerang perangkat lain. Seperti ini. Lalu untuk man in the middle, yaitu di mana si penyerang berada di antara dua pihak untuk menyadap atau mengubah komunikasi ya, seperti yang ada pada gambar. Lalu untuk yang 16.2.4, ini kita membahas si denial of service atau DOS, adalah serangan yang bertujuan membuat layanan tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sah. Jadi penyerang itu mengirimkan banyak permintaan sampai sumber daya servernya habis sehingga layanannya menjadi lambat atau tidak dapat diakses. Berarti itu dilakukan dari satu sumber, sedangkan distribution denial of service atau DDoS dia itu dilakukan ya, jadi dilakukan oleh banyak perangkat secara bersamaan. Jadi serangan ini itu dapat menyebabkan gangguan komunikasi serta kerugian waktu dan biaya. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan itu dengan memperbarui sistem operasi dan aplikasi serta menerapkan perlindungan keamanan jaringan yang dilakukan secara berkala. Mungkin segitu saja video penjelasannya untuk materi 16.2 dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Halo semuanya, saya Akrosela Ramadewi dengan NPM 257820093 dari kelas TRI 2D. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi modul pada bagian 16.3 mengenai Network Attacks Mitigation. Jadi pada materi ini kita tuh akan membahas beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan menjaga serangan jaringan. Dan setelah mengetahui berbagai jenis serangan jaringan, kita juga perlu memahami cara melindungi perangkat, data, dan penggunaan yang berada di dalam jaringan. Lanjut ke 16.3.1 mengenai the diversion in the depth approach.
Jadi ini merupakan pendekatan keamanan berlapis ya. Artinya keamanan jaringan itu tidak hanya bergantung pada satu perangkat keamanan saja, tetapi menggunakan beberapa perangkat layanan keamanan secara bersamaan. Nah, perangkat seperti router, switch, server, dan komputer itu tuh harus diamankan agar tidak mudah diakses atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa perangkat dan layanan yang digunakan dalam keamanan berlapis adalah seperti VPN, ASA Firewall, IPS, ESA nih, kemudian WSA juga ada WSA, lalu AA server juga bisa. Nah, di sini VPN itu digunakan untuk menyediakan koneksi jaringan yang aman menggunakan jalur yang terenkripsi. Nah, VPN ini biasanya digunakan untuk menghubungkan kantor yang berbeda atau pengguna yang mengakses jaringan dari jarak jauh. Nah, kalau ASA Firewall ini digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan. Nah, firewall itu akan mengizinkan perangkat dari jaringan internal untuk mengakses internet dan menerima balasannya. Namun, perangkat dari luar tidak dapat langsung memulai koneksi ke jaringan internal. Lalu yang IPS ini atau Intrusion Prevention System itu digunakan untuk memantau lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan. Nah, IPS itu dapat mendeteksi malware atau pola serangan, kemudian langsung menghentikan ancaman tersebut. Sedangkan yang ESA atau Email Security Application ini digunakan untuk menyaring spam dan email yang mencurigakan. Nah, sedangkan kalau WSA atau Web Security Application ini digunakan untuk memblokir situs yang berbahaya yang dapat mengandung malware. Kemudian AAA server ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang memiliki izin untuk mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Dengan menggunakan sistem keamanan berlapis, apabila satu perangkat keamanan gagal, masih ada perangkat keamanan lainnya yang dapat melindungi jaringan tersebut. Seperti itu. Lanjut ke 16.3.2 mengenai keep backup. Jadi, backup itu merupakan proses membuat salinan data atau konfigurasi perangkat. Nah, backup ini sangat penting karena dapat digunakan untuk memulihkan data apabila terjadi kehilangan data, kerusakan perangkat, atau serangan jaringan. Nah, perangkat jaringan seperti ini, router, itu juga router dan switch itu sebaiknya memiliki backup file konfigurasi dan iOS image ya. Nah, file backup tersebut dapat disimpan pada FTP server atau media penyimpanan lainnya. Apabila perangkat mengalami kerusakan konfigurasi, dapat dikembalikan menggunakan file backup ini ya, sehingga administrator tidak perlu melakukan konfigurasi ulang dari awal. Nah, backup itu harus dilakukan secara rutin sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah ditentukan. Data backup itu juga sebaiknya disimpan di tempat yang berbeda dari lokasi utamanya. Jadi, pengguna dapat menyimpan backup itu pada hard disk lain, media penyimpanan eksternal atau cloud storage ya. Dengan begitu, data masih dapat dipulihkan ketika perangkat utama mengalami kerusakan. Selanjutnya yang ke 16.3.3 mengenai upgrade, update, dan patch. Nah, perangkat lunak dan sistem operasi itu harus selalu diperbarui agar tetap terlindungi dari ancaman keamanan terbaru. Nah, malware itu terus berkembang dan dapat memanfaatkan kelemahan pada sistem yang belum diperbaharui. Oleh karena itu, antivirus, sistem operasi, dan aplikasi harus menggunakan versi yang terbaru. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi serangan ROM adalah dengan mengunduh security update ya dari penyedia sistem operasi, kemudian memasang patch pada seluruh sistem yang memiliki kerentanan. Kemudian dalam jaringan itu memiliki banyak komputer administrator ya, biasanya menggunakan standar software image. Nah, software image ini berisi sistem operasi dan aplikasi yang telah disetujui untuk digunakan. Meskipun sudah menggunakan software image, perangkat yang telah digunakan tetap harus mendapatkan security patch terbaru. Untuk mempermudah proses tersebut, pembaruan dapat diatur secara otomatis. Dengan demikian, security patch dapat diunduh dan dipasang tanpa harus dilakukan
secara manual oleh si pengguna. Kemudian di 16.3.4 mengenai authentication, authorization, dan accounting. Jadi ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol akses pengguna dalam sebuah jaringan. Nah, authentication ini digunakan untuk memastikan identitas pengguna. Jadi proses ini menjawab pertanyaan siapakah Anda, seperti itu. Sedangkan kalau biasanya authentication ini dilakukan menggunakan username dan password sebelum pengguna dapat masuk ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya yang authorization itu tuh digunakan untuk menentukan tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh pengguna setelah berhasil masuk. Nah, proses ini akan menjawab pertanyaan seperti apa saja yang boleh Anda lakukan. Sebagai contohnya, kayak administrator dapat mengubah konfigurasi perangkat, sedangkan pengguna biasanya hanya dapat melihat informasi tertentu. Nah, selanjutnya accounting ini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan pengguna selama berada di dalam jaringan. Proses ini menjawab pertanyaan seperti apa saja yang telah Anda lakukan. Nah, jadi dari konsep A3 ini dapat diibaratkan seperti kartu kredit. Ya, nah, authentication-nya menunjukkan siapa pemilik kartu, kemudian authorization-nya menunjukkan menentukan batas jumlah uang yang dapat digunakan, sedangkan accounting-nya mencatat seluruh transaksi yang telah dilakukan. Dengan menggunakan A3 ini, hanya pengguna yang dapat memiliki izin yang dapat mengakses dan mengelola perangkat jaringan. Kemudian 16.3.5 mengenai firewall. Jadi firewall ini merupakan salah satu perangkat keamanan yang paling efektif untuk melindungi komputer dari jaringan dari ancaman yang berasal dari luar. Firewall ini biasanya ditempatkan di antara jaringan internal dan internet. Nah, firewall ini bertugas untuk memeriksa, mengontrol lalu lintas yang masuk maupun keluar dari sebuah jaringan. Nah, ketika perangkat jaringan internal mengakses internet, firewall ini akan mengizinkan lalu lintas tersebut keluar. Nah, firewall juga akan mengizinkan balasan dari internet untuk kembali ke perangkat yang meminta. Namun, apabila terdapat perangkat dari internet yang mencoba masuk secara langsung tanpa adanya permintaan, nanti dia dari jaringan internal, nanti firewall itu akan menolak koneksi tersebut. Jadi firewall juga itu memberi akses terbatas kepada pengguna luar untuk mengakses layanan tersebut. Nah, server yang dapat diakses oleh pengguna dari internet biasanya ditempatkan pada jaringan khusus yang disebut Delimited Zone atau DMZ ya. DMZ ini digunakan untuk memisahkan server publik dan jaringan internal. Dengan adanya DMZ ini, apabila server publik mengalami serangan, jaringan internal tetap mendapatkan perlindungan tambahan. Selanjutnya 16.3.6 Types of Firewall. Jadi firewall ini memiliki beberapa jenis penyaringan yang digunakan untuk menentukan lalu lintas yang diizinkan atau ditolak. Jenis yang pertama adalah packet filtering. Jadi packet filtering ini mengizinkan atau menolak akses berdasarkan alamat atau MAC address. Sebagai contohnya itu kayak firewall itu dapat memblokir lalu lintas yang berasal dari alamat IP tertentu. Nah, jenis yang kedua ada application filtering. Ini mengatur akses berdasarkan jenis aplikasi dan nomor port yang digunakan. Sebagai contoh, itu firewall ini dapat mengizinkan layanan web tetapi memblokir aplikasi tertentu yang tidak diizinkan. Jenis yang ketiga adalah URL filtering. Jadi URL filtering ini digunakan untuk mengizinkan atau memblokir website berdasarkan alamat URL atau kata kunci tertentu. Sebagai contoh, perusahaan dapat memblokir akses ke situs berbahaya atau situs yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Yang jenis berikutnya adalah Stateful Packet Inspection atau SPI. Jadi SPI ini memeriksa apakah paket yang masuk merupakan balasan yang sah dari permintaan yang sebelumnya dibuat oleh perangkat dari jaringan internal. Jadi
paket yang datang tanpa adanya permintaan sebelumnya akan diblokir, kecuali paket tersebut memang sudah diizinkan. Jadi SPI juga dapat mendeteksi dan menyaring beberapa jenis serangan jaringan seperti denial of service atau DOS ya. Kemudian selanjutnya 16.3.7 mengenai endpoint security. Endpoint ini merupakan perangkat akhir yang digunakan sebagai klien dalam sebuah jaringan. Contoh endpoint adalah seperti laptop, komputer desktop, server, smartphone, dan tablet. Mengamankan endpoint menjadi salah satu tugas yang cukup sulit ya bagi administrator jaringan, karena keamanan juga dipengaruhi oleh perilaku si pengguna. Sebagai contoh, pengguna itu dapat membuka email mencurigakan, mengunduh file dari situs yang tidak aman, atau menggunakan password yang mudah ditebak. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kebijakan keamanan yang jelas. Lalu seluruh pengguna juga harus memahami dan mematuhi kebijakan tersebut. Nah, pengguna itu juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara menggunakan jaringan dengan aman. Nah, perlindungan endpoint ini dapat dilakukan dengan memasang antivirus, menggunakan host intrusion prevention, memperbarui sistem secara rutin, dan membatasi akses ke jaringan. Nah, sistem keamanan endpoint yang lebih lengkap dapat menggunakan network access control ya. Network access control itu digunakan untuk memeriksa kondisi perangkat sebelum perangkat tersebut diizinkan terhubung ke jaringan. Nah, dengan demikian seluruh endpoint risiko masuknya malware atau serangan melalui perangkat pengguna dapat dikurangi. Nah, di sini mungkin cukup sekian ya penjelasan atau presentasi dari modul 16.3 tentang network attack mitigation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 25782113. Jadi di sini saya dari kelas TRI 2D dan saya akan menjelaskan tentang materi 16.4 device security. Jadi di bagian ini kita namanya tahu keamanan perangkat, device security tahu keamanan perangkat. Jadi ini ada yang namanya Cisco Auto Score. Di salah satu area jaringan yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan adalah perangkat. Dan Anda mungkin sudah memiliki kata sandi untuk komputer, ponsel pintar, atau tablet Anda. Apakah kata sandi tersebut sudah cukup kuat? Apakah Anda menggunakan alat lain untuk meningkatkan keamanan perangkat Anda? Jadi topik ini akan memberitahu Anda caranya. Jadi topik ini akan memberitahu gimana menggunakan alat atau meningkatkan keamanan perangkat kita. Di pengaturan keamanan diaturkan nilai default saat sistem operasi baru diinstal pada perangkat. Dalam kebanyakan kasus, tingkat keamanan ini tidak memadai untuk router Cisco. Router Cisco Auto Score dapat digunakan untuk membantu mengamankan sistem seperti yang ditunjukkan pada contoh. Di sini ada bagian router auto score configuration. Score configuration versus the security of the router, but it will not make router automatically score from all security attacks. Jadi selain itu ada beberapa langkah sederhana yang perlu dilakukan dan berlaku untuk sebagian besar sistem operasi. Ada nama pengguna dan kata sandi default harus segera diubah. Akses ke sumber daya sistem harus dibatasi hanya untuk individu yang berwenang menggunakan sumber daya tersebut. Layanan aplikasi yang tidak perlu sebaiknya dimatikan dan dihapus instalasinya jika memungkinkan. Seringkali perangkat yang dikirim dari perangkat telah disimpan di gudang selama beberapa waktu dan tidak memiliki patch terbaru yang terpasang. Penting untuk memperbarui perangkat lunak dan memasang patch keamanan sebelum menggunakan. Oke, lanjut, sini ada namanya kata sandi. Kata sandi ini untuk melindungi perangkat jaringan. Penting untuk menggunakan kata sandi yang kuat. Berikut pedoman standar perlu diikuti. Yang pertama, di sini kita gunakan kata sandi dengan panjang minimal 8 karakter, lebih baik lagi 10 karakter atau lebih. Kata sandi yang lebih panjang aman, jadi lebih aman gitu. Buat kata sandi yang kompleks, sertakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka, simbol, dan spasi jika diizinkan. Di sini kalau mau lebih aman lagi kita bisa menggunakan huruf besar, kecil, angka, simbol, dan spasi. Itu juga kalau misalnya diizinkan dari sebuah tempat yang kita mau kasih sandi. Ini ada kata sandi yang didasarkan pada pengulangan kata umum, kata kamus, dan huruf atau angka, nama pengguna, nama,
kerabat atau hewan peliharaan, informasi biografi seperti tanggal lahir, nomor identitas, nama leluhur, dan informasi lain yang mudah dikenali. Sengaja salah mengeja kata sandi, misalnya Smith, cuman beda di I sama Y-nya. Terus 5MYTH atau security, 5E security, 1T. Jadi sering mengganti kata sandi. Jika kata sandi di atas tanpa disadari, peluang bagi pelaku ancaman untuk menggunakan kata yang disebut akan terbatas. Jangan menuliskan kata sandi dan meninggalkannya di tempat yang mudah terlihat seperti di meja dan monitor. Jadi di sini ada tabel-tabel yang menunjukkan contoh kata sandi yang kuat dan lemah. Kata sandi lemah, ini buktinya rahasia, pandai besi, Toyota, Bob 1967, daun biru 23. Terus dia sini mengapa dia lemah, ada alasannya. Ini kata sandi kamu sederhana, ini namanya nama gadis ibu. Toyota ini merek mobil. Terus ini Bob 1967 ini nama dan tanggal lahir pengguna. Terus daun biru ini kata dan angka sederhana. Terus ini ada namanya kata sandi kuat, B67N42D39C. Dan mengapa ini kuat? Ini biasanya menggabungkan karakter alfanumerik. Nah, jadi sini ada juga ada 12 nih HU4.147 menggabungkan karakter alfanumerik, simbol dan menyertakan spasi. Jadi pada router Cisco spasi di awal kata sandi diabaikan, tetapi spasi setelah karakter pertama tidak. Oleh karena itu, salah satu metode untuk membuat kata sandi yang kuat adalah menggunakan spasi dan menggunakan frasa yang terdiri dari banyak kata. Ini disebut frasa sandi. Frasa sandi seringkali lebih mudah diingatkan daripada sandi sederhana. Frasa sandi juga lebih panjang dan lebih sulit ditebak. Oke, jadi di sini ada namanya kata keamanan kata sandi tambahan. Jadi di sini ada kata sandi yang kuat hanya berguna jika bersifat rahasia. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu memastikan kata sandi tetap rahasia pada router dan switch Cisco, termasuk hal berikut. Ada yang pertama, menginskripsi semua kata sandi teks biasa, menetapkan panjang kata sandi minimum yang dapat diterima, mencegah serangan tebak kata sandi secara paksa brute force, menonaktifkan akses mode except istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Nah, ini juga ada namanya yang seperti tunjukkan pada contoh konfigurasi di gambar. Perintah konfigurasi global service password encryption mencegah individu yang tidak berwenang untuk memiliki kata sandi teks biasa di file konfigurasi. Perintah ini menginskripsi sebuah kata sandi teks biasa. Di sini ada perhatikan pada contoh-contoh tersebut bahwa kata sandi Cisco telah dienskripsi menjadi bagian ini 0395. Terus untuk memastikan bahwa semua kata sandi yang dikonfigurasi memiliki panjang minimal yang ditentukan menggunakan perintah security password min like dalam mode konfigurasi global pada gambar. Setiap kata sandi baru yang dikonfigurasi harus memiliki panjang minimal 8 karakter. Oke. Pelaku ancaman dapat menggunakan perangkat lunak pada atas kata sandi untuk melakukan serangan brute force pada perangkat jaringan. Sering ini terus-menerus mencoba menebak kata sandi yang valid hingga salah satunya berhasil menggunakan perintah konfigurasi global login block for attempts with hint untuk mencegah jenis serangan ini. Pada gambar misalnya perintah login block for 10 enter 3 60 akan blokir upaya login selama 120 detik. Jika terdapat upaya login yang gagal dan waktu 60 detik, administrator jaringan dapat teralihkan perhatiannya dan secara tidak sengaja membiarkan sesi mode exit sistem tetap terbuka pada terminal. Hal ini dapat memungkinkan pelaku ancaman internal untuk mengakses dan mengubah dan menghapus konfigurasi perangkat. Jadi secara default, router Cisco akan melakukan route pada sesi exit setelah 10 menit. Tidak aktif namun dapat mengurangi pengaturan ini menggunakan perintah konfigurasi baris exit timeout menotes execute. Perintah ini dapat diterapkan pada konsol online auxiliary dan jalur seperti pada gambar kita memberitahu perangkat Cisco untuk secara otomatis memutuskan koneksi pengguna yang tidak aktif pada jalur T setelah pengguna tersebut tidak aktif selama 5 menit dan 30 detik. Sini namanya ini bagian ini password exception. Terus password main like 8 block force 20 aktif 3 within 60 line 04 password 123 ini reset timeout 530 transport input SSH N
terus kita section line T nih, line T04 17094 1.530 login info SSH. Oke, sini namanya bagian mengaktifkan SSH. Di bagian ini, standar menyederhanakan akses perangkat jarak jauh tetapi tidak aman. Data yang terdapat dalam paket ditransmisikan tanpa enkripsi. Karena alasan ini, sangat disarankan untuk mengaktifkan Core Shell SSH pada perangkat untuk akses jauh yang aman. Langkah pertama, konfigurasi nama host perangkat yang unik. Sebuah perangkat harus memiliki nama host yang unik selain nama host default. Terus yang kedua, konfigurasi nama domain IP. Konfigurasi nama domain IP jaringan dengan menggunakan perintah mod konfigurasi global IP domain name. 3. Hasilkan kunci untuk menginskripsi lalu lintas SSH. SSH menginskripsi lalu lintas antara sumber dan tujuan. Namun untuk melakukannya, kunci autentikasi unik harus dihasilkan dengan menggunakan perintah konfigurasi global crypto key generate general key module bit modules. Menentukan ukuran kunci dan dapat dikonfigurasi dari 360 bit hingga 2048 bit. Semakin besar nilai bit, semakin aman kuncinya. Namun nilai bit yang lebih besar juga membutuhkan waktu lebih lama untuk menskripsi dan mendeteksi informasi panjang. Modules minimum yang direkomendasikan adalah 1024 bit. Angka 4, verifikasi atau buat entry basic dan data lokal. Buat entry nama menggunakan basis data lokal menggunakan konfigurasi global, username, dan contoh ini parameter secret digunakan agar kata sandi deskripsi menggunakan MD5. Terus yang kelimanya autentikasi terhadap basis data lokal menggunakan perintah konfigurasi basis login untuk mengidentifikasi baris terhadap basis data lokal. Setelah diaktifkan SSH masuk ke T. Secara default, tidak ada sesi input yang diizinkan pada jalur T dan dapat menentukan beberapa protokol input termasuk Telnet dan SSH menggunakan perintah transfer info SSH.net. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, router 1R1 dikonfigurasi dalam domain span.com. Ini informasi ini digunakan bersama dengan nilai bit yang ditentukan dengan perintah crypto key generate general key modules untuk memperkunci enkripsi. Selanjutnya, entry basis data lokal untuk pengguna bernama bot dibuat terakhir baris seperti dikonfigurasi untuk melakukan autentikasi terhadap basis data lokal yang hanya menerima sesi SSH masuk. Ini di sini ada namanya configure terminal hostname R1 IP domain name span.com crypto key general key modules 1024 dan kode key will be span. Masukkan ini terus masukkan snapbob credit Cisco nya NT04 setelah login transfer input terus keluar. Nih, sini juga menonaktifkan yang tidak digunakan. Jadi, router dan switch Cisco memulai dengan daftar layanan aktif yang mungkin diperlukan atau tidak diperlukan jaringan Anda. Menonaktifkan layanan yang tidak digunakan untuk menghemat sumber daya sistem, seperti siklus CPU, RAM, dan mencegah pelaku ancaman mengeksploitasi layanan ini. Jenis layanan yang aktif secara default akan bervariasi tergantung pada versi iOS. Misalnya iOS XE biasanya hanya membuka for HTTPS dan HDCV. Anda dapat memverifikasi dengan perintah show IP for all seperti yang ditunjukkan pada contoh. Di sini ada local address, nih ada foreign address, ada juga program name. Terus versi iOS sebelum iOS XE menggunakan perintah show control flag host open force. Kami menyebutkan perintah ini karena Anda mungkin belajarnya pada perangkat yang lebih lama. Outputnya serupa, namun perhatiannya bahwa router lama ini memiliki server TPS yang tidak aman dan Telnet yang berjalan. Kedua layanan ini harus dinonaktifkan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Menonaktifkan TPS dengan perintah konfigurasi global no IP HTTPS server. Menonaktifkan Telnet dengan hanya menentukan SSH dengan perintah konfigurasi baris transfer info SSH. Di sini ada namanya local address, foreign address, server state. Terus masukkan konfigurasi terminal no IP HTTP server lain di 015 transfer info SSH. Sini ada auto control flat open force.
itu ada underflow seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.